warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali pada video pembelajaran bahasa Inggris di chapter 3. Baik, pada kesempatan kali ini materi kita adalah yang pertama, expressions to give and respond to instructions, atau ekspresi yang digunakan untuk memberikan atau menjawab dari sebuah instruksi. And the second is to give and respond to prohibition, ekspresi yang digunakan untuk memberikan atau merespon dari sebuah larangan. And the third is to give and respond to invitation, ekspresi yang digunakan untuk memberikan dan menjawab undangan. And the last is to ask for permission. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara meminta izin. Oke, next. Perhatikan video ini dengan baik-baik. A. What is an instruction or command and how to give and respond it? Apa sih instruksi atau perintah itu dan bagaimana cara memberikan serta menjawabnya? Giving instruction or command is an expression that used to give or ask somebody to do something that what we want. It's same with imperative sentence. Ya, jadi memberikan instruksi atau perintah merupakan ekspresi yang bisa digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu apa yang kita mau. Dan hal tersebut sama saja dengan kalimat perintah. Bisa kalian lihat pada gambar di sebelah kiri. Wash your hands regularly. Keep a safe distance of at least 2 meters. Cough or sneeze into the crease of the elbow or any tissue. Nah, jadi gambar tersebut mengandung kalimat-kalimat instruksi atau kalimat-kalimat perintah. Some examples to give instructions in common from that usually used in daily life. Nah, ini ada contoh kalimat instruksi atau kalimat perintah yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada di sini ada 3 jenis ya, direct or impolite, secara langsung, kalimat perintah secara langsung. Go, stop. Sedangkan indirectnya tidak langsung. Could you go? Could you stop that? Padahal ini artinya adalah memerintah. And yang ketiga, polite atau sopan. Go, please. Or stop, please. Please stop. Nah, itu contoh yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, paham ya, kalimat instruksi itu kalimat perintah yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan suatu hal. Dan di sini ada kinds of giving instruction form. Jadi jenis-jenis formula kalimat yang digunakan dalam membuat atau menyusun ekspresi for giving instruction. Ya, di situ kalian bisa lihat sentence pattern atau pola atau rumus kalimat. Yang pertama adalah verb 1 plus object. Jadi kalian gunakan kata kerja pertama. Setelah itu diikuti oleh object. For example, open the book. Open merupakan kata kerja pertama, sedangkan the book adalah object. And the second one is please plus verb 1 plus object. Jadi kalian bisa tambahkan kata please di sebelum verb 1 atau sebelum kata kerja pertamanya. Setelah itu baru diikuti object. For example, please open the book. And the third, let's. Let's ini adalah singkatan dari let us. Jadi bisa kalian tambahkan sebelum kata kerja pertama juga. Setelah itu baru ditambahkan object. For example, let's open the book. And the last one is be plus adjective. Nah, ini yang tidak menggunakan kata kerja pertama ya. Jadi dia menggunakan kata be. Setelah itu baru diikuti adjective. Jadi tidak ada verb 1-nya di sini. For example, be patient. Nah, untuk responnya kalian bisa gunakan, di situ ada 5. Yang pertama alright, of course, yes, sure, okay.
Ya, catatan. Begin each sentence with an active verb. Sorry, it means an, not an. Begin each sentence with an active verb in imperative mood. Jadi selalu mulailah ekspresi untuk membuat kalimat perintah dengan kata kerja aktif. Contohnya seperti ini. The book needs to be opened. Nah, pada kalimat pertama atau dalam kalimat A ini, di sini salah ya. Di sini bukan imperative sentence. Karena apa? Coba dilihat, dia diawali dengan kata-kata the book. Sedangkan the book itu adalah noun atau kata benda, bukan active verb. Jadi untuk kalimat yang A ini adalah salah ya. Selanjutnya yang betul yang mana? Pada kalimat yang B. Open the book. Jadi langsung diawali dengan active verb. Baru kalimat tersebut bisa disebut sebagai imperative sentence atau kalimat perintah. Oke, sudah paham ya? Next. Nah, sekarang kita ke poin yang kedua. What is a prohibition and how to give and respond it? Apa sih prohibition atau larangan itu? Dan bagaimana sih ekspresi untuk memberi larangan atau merespon dari larangan tersebut? Giving prohibition is an expression that used to give or ask somebody to not to do something. Ya, jadi larangan tersebut adalah ekspresi yang digunakan ketika kita meminta seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi ini kebalikan dari giving instructions ya. Kalau yang giving instruction adalah untuk memerintah melakukan sesuatu, sedangkan yang prohibition memerintahkan untuk tidak melakukan sesuatu. Kalian bisa lihat pada gambar sebelah kiri, avoid contact and avoid touching your face. Nah, jadi kedua kalimat tersebut merupakan larangan. Yang pertama adalah dilarang untuk saling bersentuhan. Sedangkan yang kedua dilarang untuk menyentuh area wajah. Itu larangan. Coba kita lihat contohnya. Nah, kinds of giving prohibition form. Jadi bisa kalian bentuk dari pola-pola ini ya untuk membuat sebuah ekspresi how to give prohibition. Perhatikan sentence pattern atau pola rumus kalimatnya. Di sana ada don't plus verb one plus object. Ya, jadi kebalikan dari yang giving instructions, di sini harus ditambahkan kata don't karena untuk menyatakan jangan. For example, don't open the door. Next, don't plus be plus adjective. Nah, kalau ini kalimat pola kalimat yang digunakan jika tidak ada verbnya atau dia menggunakan kata selain verb. Bisa itu adjective. Contohnya, don't be lazy. Nah, lazy di sini merupakan adjective. Jadi sebelum kata adjective tersebut harus kalian berikan be di situ. And then, please plus don't plus verb one plus object, or it can be please plus don't plus be plus adjective. Ya, jadi tinggal ditambahkan please saja sebelum kata don't supaya menimbulkan efek lebih sopan. Please don't open the door, or please don't be lazy. And the last one is no plus verb one plus ing. Nah, di sini penting ya untuk kalian pahami. Kalian bisa juga menggunakan no ditambah kata kerja pertama, tapi harus sudah ditambahkan ing. For example, no cheating. Jadi bukan no cheat ya. Dilarang menyontek. Gitu. Jadi pakainya no cheating. Bukan no cheat. Kalau mau pakai kata-kata cheat berarti harus gunakan don't, karena don't bisa diikuti oleh kata kerja pertama. Nah, untuk responsnya kalian bisa gunakan alright, of course, yes, sure,
Okay. Seperti itu. Okay. Here are examples for expression of giving and responding to instructions and prohibitions in dialogues. Nah, coba kita lihat contoh penggunaan dari ekspresi giving and responding to instructions and prohibition dalam sebuah dialog ya. Ini bisa kalian lihat di e-book kalian di chapter 4. Perhatikan. Udin, let's go out. Don't be lazy. Get up and have some exercise outside. Okay, wait, let me put on my shoes. Benny, leave that for a while and let's go out for some exercise. Okay, wait, let me put it in the bag first. Ya, jadi dalam dialog pertama, di situ ada 5 kalimat yang sudah dijabarkan. Yang pertama, let's go out. Kalimat yang berwarna putih merupakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Let's go out. Ayo kita pergi. Itu perintah ya. Berarti yang kalimat perintah adalah kalimat pada nomor 1, 3, 4, dan 5. Sedangkan kalimat yang kedua merupakan kalimat prohibition atau kalimat larangan. Don't be lazy. Sorry, Ustazah salah di situ. Maksudnya adalah kalimat yang bercetak warna putih. Di situ kalimat instruction ya, bukan cetak hitam. Kita lihat dialog selanjutnya. Lina, it's a break time. Stop working. Let's go out for some fresh air. Okay, a little bit more. Just wait a minute, please. Siti, let's join the boys in the yard. Yes, but please wait for Lina. She'll be here in a minute. Perhatikan pada dialog kedua. Di situ ada 5 instruction sentences. Yang pertama, stop working. Let's go out for some fresh air. Wait a minute, please. Let's join the boys in the yard. And please wait for Lina. Nah, dari kalimat tersebut semuanya merupakan kalimat instruksi. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang invitation. What is an invitation and how to give and respond it? Giving invitation is an expression that is disclosed when there is someone who wants to ask other person to come to a place or when there is someone who asks others to do something for him or her. Jadi undangan itu merupakan ekspresi yang digunakan ketika seseorang meminta orang lain untuk datang ke suatu tempat atau untuk melakukan suatu hal untuk dirinya. Bisa kalian lihat pada gambar di sebelah kiri. Di situ ada kalimat come in, we are open. Nah, berarti dari kalimat tersebut menggambarkan bahwa mengajak si pembaca untuk datang ke tempat itu. Let's see the examples. Giving invitation. Untuk hal ini kalian bisa memulai dengan menggunakan kata-kata would you like to come to my event? Or would you mind joining us to go to Bandung? Or what about having dinner in the new restaurant at this town? Dan responnya terdapat 2 jenis. Bisa menerima atau menolak. Receiving itu menerima, refusing itu menolak. Untuk receiving, kalian bisa menggunakan ekspresi I'd like to, that would be nice, wonderful, or great, alright. Sedangkan refusing, kalian bisa menggunakan I'd love to, but I can't. Thank you for inviting me, but I can't. I'm sorry, but I think I can't. And sorry, I can't, but thanks anyway. Well, the last is about permissions. What is permission and how to ask for, give, and refuse to give it? A permission is defined as giving consent or authority or allowing someone to do something. Dalam bahasa Indonesia, permissions adalah izin. Kalian bisa lihat pada gambar di sebelah kiri. Can I open the window, please? Nah, pada gambar tersebut terdapat ekspresi
untuk meminta izin dengan menggunakan ungkapan can I. Seperti itu. Mari kita lihat contoh lainnya. Kinds of expressions to ask for, give and refuse to give permissions from. Perhatikan sentence pattern-nya atau pola kalimatnya. Secara umum, kalimat expressions to ask for permissions bisa dimulai menggunakan modals, baik itu can, may, could, atau would. Setelah itu diikuti subjek, baru kata kerja pertama, setelah itu diikuti please dan diakhiri dengan tanda tanya. Lalu yang kedua bisa juga diawali dengan do you mind, atau would you mind, atau is it okay, atau will it be alright. Setelah itu ditambah if, subject, verb one, objek atau adverb, dan diakhiri dengan tanda tanya. Sebagai contoh, yang pertama, can I go out please? Yang kedua, is it okay if I sit here? Ya, jadi yang pertama menggunakan modal can. Ya, bisakah saya pergi? Lalu yang kedua, is it okay if I sit here? Apakah tidak mengapa jika saya duduk di sini? Atau bolehkah saya duduk di sini? Seperti itu. Lalu bagaimana responnya? Di sini ada dua jenis. Ada giving atau memberikan izin, ada refusing atau menolak. Ketika memberikan, kalian bisa menggunakan yes, please, sure, go ahead, sure, no problem. Sedangkan refusing, kalian bisa menggunakan no, please don't. I'm sorry, but that's not possible. I'm afraid, but you can't. Let's see the other examples in dialogues. Ya, coba perhatikan di sini ada dialog yang mengandung expressions of asking for and giving to permissions. Dalam dialog pertama, di situ ada dua kalimat yang menyatakan expressions of asking for permissions. Di antaranya, can I wrap it later? Dan yang kedua, may I use the paper to wrap my gift? Lalu, kalimat yang ketiga merupakan response atau giving to permissions. Selanjutnya pada dialog kedua, di situ ada satu kalimat meminta atau asking for permissions, dan nomor 2 dan 3 merupakan response of giving to permissions. Oke. Reflections. Ya, jadi setelah mempelajari seluruh materi, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis, untuk mengetahui ekspresi-ekspresi apa saja yang digunakan ketika memberikan instruksi, larangan, invitations, atau permissions. To give instructions, we usually start the sentences by using please. Ya, untuk memberikan sebuah instruksi, biasanya kita menggunakan kalimat yang diawali dengan kata-kata please. And then to give prohibitions, we usually start the sentences by using don't. Untuk memberikan sebuah larangan, biasanya kita mengawali kalimat dengan menggunakan kata-kata don't. And to give invitations, we usually start the sentences by using would you like to? Dan untuk memberikan sebuah undangan atau mengundang seseorang, biasanya kita memulai kalimat dengan menggunakan kata-kata would you like to? And last, to ask for permissions, we usually start the sentences by using may I or can I. Ya, jadi untuk meminta izin, biasanya kita menggunakan kalimat yang diawali dengan may I or can I. Ya, okay, I think that's all. If you have any questions, you may reach me by WhatsApp. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.